Polda Jawa Barat menangkap bandar judi daring jaringan internasional berinisial TCA dengan omset 365 miliar rupiah. Tersangka sendiri merupakan warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau menjadi narasumber di kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka mendorong kemerdekaan pers di Kepulauan Riau. Dalam memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Sukoharjo bekerja sama dengan Sanggar Inklusi Sehati, Kelurahan Gayam, Sukoharjo dalam menggelar kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis untuk para penyandang disabilitas. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Polda Jawa Barat menangkap bandar judi daring jaringan internasional berinisial TCA dengan omset 365 miliar rupiah. Penyidik sekalian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan tersangka TCA mengoperasikan uang dari judi daring ini dalam 5 rekening. TCA sendiri merupakan warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 11 saksi termasuk ahli serta mengumpulkan barang bukti di antaranya 5 buah ponsel, 216 buah buku tabungan, 1 buah koper, dan 9 situs terindikasi judi daring. Koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dilakukan untuk menelusuri aliran dana di rekening tersebut sebab 9 situs judi daring yang dioperasionalkan TCA berpeluang menghasilkan omset lebih besar. Dan atas perbuatannya TCA dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi dan Dokumen Elektronik. Yang hadir pada press conference yang hari ini dan tentunya yang Sementara itu, Wakapolres Sukoharjo Kompol Paryastutik yang mendampingi si Propam Polres Sukoharjo secara mendadak melakukan pengecekan ponsel milik para anggotanya. Pengecekan ponsel untuk memastikan tidak ada aplikasi atau penggunaan situs judi daring oleh personel kepolisian. Sudah mulai bagian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Sukoharjo dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian di lingkungan kepolisian. Dalam kegiatan pengecekan secara mendadak tersebut, tidak ditemukan adanya personel Polres Sukoharjo yang menggunakan aplikasi judi daring maupun mengakses situs judi daring. Kasih Propam menjelaskan bahwa kegiatan tersebut secara berkala akan dilakukan Polres Sukoharjo. Diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme personel dalam menjalankan tugasnya, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Polres Kulon Progo mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Wadas, Giripurwo, Kulon Progo. Penangkapan berawal dari laporan korban yang kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Reskrim Polsek Girimulyo dengan melakukan penyelidikan. Setelahnya, petugas mengamankan tersangka BG 28 tahun dan FK 22 tahun dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 buah kotak ponsel.
2 buah jaket, 2 buah helm, 2 pasang sepatu, 1 unit sepeda motor, 1 buah celana jeans, 1 buah tas punggung, dan 1 lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan. Dan akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Polresta Yogyakarta menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya mengungkap 8 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba selama bulan Juni 2024. Dari operasi tersebut, 8 orang laki-laki berhasil diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka diantaranya 4,5 gram ganja, 20 butir psikotropika, dan 26.387 butir obat-obatan terlarang. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma melalui Kasat Res Narkoba Polresta Yogyakarta AKP Ardian Syah Rolindo Saputra menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras personel Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Yogyakarta. Dari barang bukti yang berhasil disita diperkirakan dapat menyelamatkan 26.425 orang generasi penerus bangsa. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan proaktif dalam memberikan informasi kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya peredaran narkoba di lingkungannya. Yang memang dibuat maksimal 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sementara itu, Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan total barang bukti mencapai 180 kg. Pengungkapan itu terjadi di perairan Perlak, Aceh Timur. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko mengatakan peredaran gelap narkoba sudah sangat mengancam dan mengkhawatirkan di Aceh. Menurutnya, garis pantai Aceh yang sangat panjang menjadi celah bagi sindikat untuk memasok narkoba dari luar negeri. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Aceh terhadap jaringan narkoba internasional yang melakukan penyelundupan narkotika jenis sabu melalui perairan Selat Malaka dari perairan Malaysia ke Aceh Timur. Menurut Kapolda, dengan adanya pengungkapan ini, kepolisian berhasil menyelamatkan 1,4 juta jiwa generasi bangsa. Kapolda Aceh mengapresiasi kerja keras Ditres Narkoba Polda Aceh, Kanwil Bea Cukai, dan stakeholder lain dalam mengungkap kasus narkotika dengan barang bukti yang cukup besar. Keberhasilan ini tidak lepas dari komunikasi dan kolaborasi yang baik antar lembaga dalam upaya mengeliminir peredaran narkoba di Aceh. Para pelaku akan disangkakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari penyidik Polri, Direktorat Narkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit kapal nelayan jenis boat jalur yang digunakan oleh sindikat narkoba keluar dari Kuala Simpang Kulim, Kabupaten Aceh Timur, menuju perairan negara Malaysia untuk menjemput narkoba dalam jumlah besar. Ini informasi awalnya. Kemudian informasi tersebut dilakukan analisis oleh tim dari Direktorat Subdit 3 Narkoba bekerjasama dengan Direktorat Interdiksi Narkotika Dirjen Bea Cukai Pusat, Kanwil Dirjen Bea Cukai Aceh, KPP Bea Cukai TMP Cilangsa, dan Satgas Patroli Laut untuk melaksanakan operasi penangkapan terhadap sindikat narkoba internasional. Beralih ke informasi lainnya, Polri bekerja sama dengan NCB Interpol Abu Dhabi berhasil menangkap 1 orang tersangka tindak pidana penipuan online berinisial ETZ di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pada Kamis 27 Juni 2024, NCB Interpol Abu Dhabi serah terimakan tersangka kepada Polri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Hubinter dan Barreskrim Polri bekerjasama dengan National Central Bureau Interpol berhasil menangkap 1 orang tersangka terkait tindak pidana penipuan online yang berinisial ETZ di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tersangka terkait tindak pidana penipuan online berinisial ETZ berstatus buron dan masuk ke dalam red notice merupakan dalang dari semua scam online yang menjerat sekitar 800 korban. Tersangka berinisial ETZ dijemput dan diterbangkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada hari Kamis 27 Juni 2024 dan langsung serah terimakan oleh NCB Interpol Abu Dhabi kepada Polri sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersangka tindak pidana penipuan online berinisial ETZ selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri untuk mendalami kronologi dan pengumpulan bukti dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau menjadi narasumber di kegiatan Focus Group Discussion. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.